Yo, halo guys, welcome back to my channel Wijaya Vlog 13. Jangan lupa untuk like, komen, dan tentunya subscribe channel ini guys, untuk biar gue lebih berkembang lagi buat konten terkait dunia perikanan. Ya, terkait vlog-vlog yang setiap hari gue lakuin lah guys gitu. Oke, gue minta saran kepada kalian, nanti boleh komen-komen gimana sih apa yang harus gue lakuin biar channel ini berkembang lah guys gitu, biar nggak gitu-gitu aja. Kayaknya penonton pada bosen ini, soalnya penontonnya turun nih guys untuk video-video panjang kita. Oke guys, kita lanjut aja ke videonya. Oke, jadi kita lagi visit atau kunjungan di kolom petani ya, salah satu petani di Lampung Barat, dimana ini dia ada kurang lebih 4 kolom dan ini lagi proses panen guys. Tapi sayang ini guys, kita nggak dapat informasi berapa banyak pakan yang digunakan sama berapa banyak ikan yang keluar guys gitu, karena dia cuma taunya ini tembus di angka hampir 70% aja gitu guys, jadi nggak maksimal. Tapi setelah kita lihat memang ada beberapa hal yang perlu dikoreksi dari proses budidaya daerah sini guys. Jadi gini guys, umumnya untuk ikan nila itu panennya bisa paling cepat di angka 3 bulan 10 hari sampai 4 bulan setengah. Itu menurut saya udah terlalu lama untuk di daerah panas. Tapi untuk daerah dingin ya guys, seperti Lampung Barat ini, mereka karena suhunya dingin, makannya jadi lebih sedikit. Akhirnya proses panennya lebih lambat karena pertumbuhannya juga lebih lambat guys gitu. Jadi umumnya di sini panen di angka 4 bulan ataupun paling cepat itu bisa 3 bulan setengah. Itu udah paling cepat banget itu guys, dan ukuran bibitnya harus besar. Tapi rata-rata 4 bulan sampai 5 bulan baru panen guys. Nah, sama aja kayak di ayam ataupun di manusia, di makhluk hidup lainnya, ikan itu punya masa pertumbuhan maksimal gitu guys. Jadi ada fasenya guys. Jadi dari kecil dia sampai ukuran kurang lebih sekilo 3 atau sekilo 4, itu pertumbuhan ikan nila biasanya sudah sangat-sangat cepat lah guys. Tapi lebih dari ukuran itu, biasanya ikan nila ini fokusnya untuk reproduksi guys. Jadi beranak, mijah dan sebagainya, itu bisa mengurangi bobot dari ikan. Nah, kebetulan di kolam petani kita yang ini guys, dia setiap kali ada anakan ikan, jadi ini kan sudah lewat usianya, ini udah kurang lebih hampir 6 bulan baru panen. Jadi banyak ikan sortir guys, ada ukuran sekilo 15 dan sebagainya lah gitu. Itu dibesarin lagi guys. Bahkan ada ikan-ikan yang kecil-kecil yang ukuran mungkin 2 jari sampai 3 jari, itu dibesarin lagi, kita proses budidaya lagi guys. Dan itu nantinya pasti ya guys, positif, itu bakal terus sortir terus. Jadi siklusnya bakal terus seperti itu, bakal sortir lagi, anakan nggak rata lagi, ikan banyak yang beranak lagi, seperti itu terus guys. Nah, ini bisa dilihat, ini kita lagi jual ikan yang ukuran kecil ya guys gini. Ini karena di dalam tampungan ini ikan sortir semua, ini ukuran 9 ke atas ini guys rata-rata. Nah, itu kecil-kecil banget ikannya. Untuk pasar Lampung kita masih kurang masuk, jadi kita minimal ukuran 9, paling besar sekarang 2 ataupun 3 lah guys gitu. Jadi guys, nah ini balik lagi ya guys, kalau bisa saat proses budidaya itu kita lakukan pakai bibit baru guys. Pakai bibit baru, pakai bibit ukuran terserah, mau larva 12, 23, 35, 46, tapi harus bibit baru. Dan usahakan bibit itu seragam guys. Jadi jangan pakai bibit sortiran dari kolom sebelumnya terus kita besarkan lagi, karena itu biasanya udah nggak maksimal. Kalau kalian mau melakukan itu, usahakan ikan itu disortir dulu guys. Kecuali kalian benar-benar pendeder ya, kalian deder dulu ikannya, kalian pindah, itu pasti ikannya sudah beraneka ragam. Tapi biasanya nggak jauh lah bedanya. Tapi ini bisa dilihat, ini ukurannya jauh banget sih guys. Ini masih ada yang 2 jari, 3 jari gitu. Jadi kalau misalnya kita pakai bibit baru, yang pasti kita menghindari untuk bibit itu tidak kawin sedarah lah intinya guys gitu. Jadi ikan itu nggak kerdak lah jatuhnya, nggak bantet lah intinya gitu. Jadi memang kita sarankan selalu menggunakan bibit baru ya guys gitu.
Tapi kalau misalnya kalian mikir, kan hemat ini mas, hemat bibit gitu, kita nggak usah beli bibit lagi, kita besarin aja. Itu menurut saya agak keliru ya guys, karena nanti ujung-ujungnya kita sortir lagi dan sortir lagi. Dan kalau sortir, harga jualnya rendah ya guys. Kayak seperti tadi itu sortir, itu harganya paling 15.000 guys, ikan-ikan kecil guys. Paling mahal 20, itu udah nyampe pasar ya guys gitu. Dan bukan tengkulak. Untuk Lampung Barat sekarang masuk di harga rata-rata 22.000. Jadi kalau misalnya kita persentase pakan di harga pakan 10.500 per kilo, kalau persentasenya 65% ataupun 70, ini sudah lumayan kita dapat duit ya guys di harga ikan saat ini. Oke guys, nanti kalau misalnya ada yang mau nanya terkait seputaran budidaya ikan nila, boleh tanya-tanya, boleh komen. Nanti kita ambil sharing-sharing ya guys. Karena saya juga mau belajar gimana sih proses budidaya ikan nila di tempat kalian gitu guys.